Para pemimpin Eropa melalui Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mendesak Bank Sentral Eropa untuk memberikan pinjaman kepada Ukraina menggunakan dana Rusia yang dibekukan. Ada sekitar 2.700 triliun rupiah dana Rusia yang dibekukan di Eropa. Namun, pada Selasa 2 Desember 2025 yang lalu, Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, menolak proposal tersebut karena alasan hukum, di mana perjanjian Uni Eropa melarang bank sentral untuk membiayai pemerintah secara langsung. Ada aturan hukum yang sangat ketat dijaga di Eropa tentang independensi bank sentral dalam urusan moneter. Hal yang sama juga pernah terjadi di Amerika di awal pemerintahan periode kedua Presiden Donald Trump, di mana Trump mendesak agar Bank Sentral Amerika untuk menurunkan suku bunga bank. Permintaan Presiden Trump tersebut ditolak oleh Bank Sentral Amerika dan pasar bergejolak karena Trump mengganggu independensi Bank Sentral Amerika dalam urusan moneter. Di Eropa dan Amerika, independensi bank sentral sangat dijaga dan dihormati. Eropa dan Amerika sangat menyadari bahayanya terhadap kesehatan keuangan dan perekonomian negara jika independensi bank sentral diganggu oleh pemerintah. Di Indonesia, setelah reformasi tahun 1998, ketentuan mengenai bank sentral, yaitu Bank Indonesia, dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23D. Pasal 23D mengakui adanya independensi Bank Indonesia dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter. Pasal 23D kemudian dijabarkan secara detail dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tetapi pada tahun 2020, Presiden Jokowi menerapkan skema burden sharing atau membagi beban antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Alasannya karena pandemi COVID-19 menyebabkan penerimaan negara berkurang. Bank Indonesia membeli SBN milik pemerintah di pasar perdana. Pada pemerintahan Presiden Prabowo, skema burden sharing tetap dipertahankan walaupun COVID-19 sudah lama berlalu. Alasannya agar Bank Indonesia membantu membiayai program-program prioritas pemerintah seperti pembangunan perumahan dan koperasi desa Merah Putih. Bank Indonesia membeli SBN milik pemerintah di pasar sekunder. Pada prinsipnya, skema burden sharing atau membagi beban antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia adalah kebijakan yang kontroversi dan membuat Bank Indonesia tidak bersikap independen dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter, termasuk dalam mengelola cadangan devisa negara Indonesia. Poltak News berpandangan alasan untuk melaksanakan burden sharing akan selalu bisa dibuat dan dicari. Kita negara dan bangsa Indonesia perlu belajar kepada bangsa Eropa dan Amerika yang sangat berkomitmen dan disiplin dalam menjaga independensi bank sentralnya, sekalipun dalam situasi perang yang membutuhkan banyak biaya. Kita jangan lupa bahwa skema burden sharing bisa membahayakan kesehatan keuangan dan stabilitas ekonomi dan juga menurunkan kepercayaan pasar jika pemerintah tidak segera menghentikannya. Demikian dari saya Poltak Panggabean, terima kasih.